Gending Alas Mayit bagian 5 Desa Terkutuk. Penyebab kutukan gending alas mayit akan terkuak di part ini. Sekumpulan orang datang menghampiri Cahyo dan Pak Le. Sepertinya mereka dari kota yang cukup jauh. Pak Le, Cahyo, sudah lama sekali ya. Dulu kamu masih sekecil ini loh Cahyo, ucap seorang pria yang datang menghampiri rumah Pak Le. Mereka berbincang panjang lebar seolah sedang bernostalgia akan sesuatu. Aku hanya duduk termenung di ujung ruangan. Cerita Sekar mengenai Lasmi sungguh membuatku sangat terpuruk. Tidak mungkin seorang Lasmi yang baik dan ramah bisa mati di tangan anak buah seseorang bernama Aswangga itu. Danan, sini loh, tak kenalin sama mas-masku, panggil Cahyo dari ruang tamu. Aku menghampiri mereka sambil berusaha menyembunyikan wajah murungku. Saya Danan mas, majikannya Cahyo, ucapku sambil menjabat tangan teman-teman Cahyo. Cahyo segera menoleh dan melemparkan sarungnya ke arahku. Enak aja, majikan mbahmu. Emangnya aku mbok gaji piro? Jawab Cahyo yang mengerti maksud candaanku. Wah, Mas Danan bisa aja. Saya Ardian, ini Nizar dan Ramto, ucap mereka memperkenalkan diri. Pak Le mendekat sambil membawakan minuman yang telah disiapkan bule dari dapur. Ini diminum dulu, terima kasih loh, sudah jauh-jauh mau mampir ke sini, ucap Pak Le menyambut Mas Ardian dan teman-temannya. Perbincangan ringan terbentuk di antara kami. Hampir sebagian besar merupakan cerita tentang bagaimana Pak Le dan Cahyo waktu masih kecil sempat menyelamatkan mereka dari bahaya di pabrik gula. Cahyo, Pak Le, kami sudah mencoba mencarikan informasi semampu kami dan berujung kepada seseorang bernama Mbah Rusman, ucap Mas Ardian. Katanya dulu dia warga desa Widwalid yang bertahan dari kutukan yang sedang kalian hadapi itu. Sebagian besar kami sudah mengetahui cerita Mas Ardian lewat telepon, namun dengan bertemu langsung cerita mereka tentang Mbah Rusman terasa lebih menyedihkan. Sebentar Mas Ardian, sebelum dilanjutin ceritanya, biar saya panggil Sekar dulu, ucap Cahyo memotong cerita Mas Ardian. Sambil Mas Ardian melanjutkan ceritanya, Mas Nizar masuk ke dalam mobil dan mengambil sebuah benda yang terlihat cukup besar. Nah, ini barangnya, ucap Mas Ardian membukakan sebuah bungkusan yang berisi sebuah gong kecil dan pemukulnya. Menurut cerita Mbah Rusman, pemukul ini yang disebut dengan tabuh watu ringin. Namun ini tidak cukup untuk satu warga desa. Kalian harus membuatnya dari kayu pohon beringin tua di dalam sebuah sendang di hutan, cerita Mas Ardian. Pak Le terlihat terfokus pada benda itu dan memperhatikan energi yang keluar darinya. Sendang Banyu Ireng, saya pernah ke sana Pak Le, ucapku pada Pak Le. Aku mengingat sebuah tempat yang digenangi air berwarna hitam di dalam alas mayit. Ya sudah Mas Ardian, benda ini kami terima ya. Terima kasih banyak, ucap Pak Le kepada Mas Ardian. Terlihat Pak Le sengaja memotong ceritaku agar mereka tidak terlalu terjun ke dalam permasalahan mengerikan ini. Iya Mbah, kami sangat senang bisa membantu, ucap Mas Ranto menggantikan Mas Ardian yang sedang berpikir. Pak Le, Mas Danan, Cahyo, kami tahu ini tidak mudah, tapi kalau bisa selesaikan ini sebelum purnama berikutnya, sebelum kutukan itu menyerang Mbah Rusman lagi, pinta Mas Ardian dengan wajah yang serius. Kami mengerti maksud Mas Ardian dan berjanji menyelesaikan ini secepat mungkin. Oh iya Pak Le, mohon maaf. Korek pemberian Pak Le saya serahkan kepada Mbah Rusman dan cucunya. Saya pikir mungkin itu bisa membantu mereka, ucap Mas Ardian lagi. Yang kamu lakukan sudah benar. Korek itu sudah seharusnya berada di tangan mereka yang membutuhkan, balas Pak Le sambil menepuk pundak Mas Ardian. Setelah perbincangan serius itu, kami berpisah. Cahyo mengajak teman-temannya itu melihat pabrik gula tempat kerjanya yang sudah direnovasi. Dan sore harinya mereka sudah berpamitan pergi. Gak nyangka kamu punya teman-teman sehebat itu, ucapku pada Cahyo. Iya dong, tapi sayangnya temanku yang paling hebat lagi galau gara-gara kehilangan perempuan. Cahyo menyindirku, namun aku tahu maksud baiknya untuk menyemangatiku. Panjul, Danan, Sekar, kita kumpul di pendopo, teriak Pak Le sambil berjalan ke halaman belakang. Kami menyusul Pak Le ke pendopo dan duduk lesehan sekenanya. Suara pohon yang ditiup hembusan angin malah memecah keheningan di halaman belakang rumah.
Pak Le sudah mampir ke desa Widowalit. Pak Le berbicara dengan wajah serius. Kami saling menatap. Sudah jelas Pak Le tidak pernah meninggalkan desa ini. Tapi kenapa Pak Le bisa berkata seperti itu? Pak Le ke sana dalam raga sukma. Warga di sana masih selamat, namun banyak yang terbaring tak berdaya seolah kehilangan rohnya. Di sana seseorang, mungkin itu adalah ayahnya Sekar. Ia terlihat sibuk menjaga tubuh korban-korban itu siang dan malam. Cerita Pak Le sambil menoleh kepada Sekar. Sekar terlihat menghela nafas seolah lega mendengar kabar mengenai ayahnya. Danan, walaupun kemarin Eyang Widarpa terlihat acuh, ternyata saat ini ia sedang berkeliling alas mayit mencari sesuatu. Temui dia sebelum kami masuk ke dalam hutan itu, perintah Pak Le. Baik Pak Le, aku mengerti maksud Pak Le. Eyang Widarpa memang sama sekali tidak bisa ditebak. Oh iya, dan satu lagi, ini peninggalannya Suratmi. Tolong berikan pada Eyang nanti. Pak Le menyerahkan sebuah kalung kuningan seperti yang biasa dipakai prajurit-prajurit zaman dulu. Aku segera mengambil dan menyimpannya. Sebenarnya aku penasaran apa reaksi Eyang Widarma saat menerima ini. Pak Le menutup perbincangan kami dengan mengajarkan sebuah mantra penyembuh kutukan, termasuk kepada Sekar. Pak Le bilang, mungkin nanti ayah Sekar akan membantu kami di alas mayit. Jadi Sekar harus bisa membantu warga yang menahan kutukan yang diterima warga desa. Kami beristirahat dan cukup. Paginya Bule memberikan bekal kepada kami untuk persediaan selama perjalanan ke desa Widowalit. Pak Le tidak ikut, ia masih bertugas menjaga pabrik gula yang ia kelola. Namun Pak Le bilang bahwa ia sudah meninggalkan sesuatu untuk membantu kami di sana. Kami berganti angkutan beberapa kali, sampai akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang terdapat jalan setapak menuju hutan. Dari sini masih berapa lama? Tanya Cahyo pada Sekar. Kalau jalannya cepat mungkin bisa 2-3 jam, jawab Sekar. Ya sudah, kalau Sekar capek bilangnya nanti Mas gendong, goda Cahyo dengan memasang wajah genit yang disusul dengan pukulan di kepalanya. Ingat, kita mau nolong orang, yang sampai ilmumu gak bisa dipakai gara-gara kualat, aku memperingatkan Cahyo. Iya, mudeng kok, maksudnya biar gak terlalu tegang aja, jawab Cahyo. Aku tahu benar Cahyo memang tidak mungkin berbuat aneh-aneh. Dari tadi ia memang harus memperhatikan Sekar yang terlihat cemas selama perjalanan. Kami melalui hutan-hutan yang rindang. Sesekali kami beristirahat di pinggir sungai untuk sekedar menarik napas dan mencuci muka, sampai akhirnya kami sampai di desa Sekar, tempat sebelum malam. Aku sedikit bernostalgia dengan desa ini. Sudah ada kemajuan saat aku tersesat di sini, listrik masih belum menerangi desa ini. Selain itu tidak banyak yang berbeda. Selain sebuah rumah yang terlihat cukup besar di tengah-tengah desa, mungkin saja itu rumah juragan kaya yang bernama Aswangga. Beberapa orang terlihat berkumpul di balai desa. Sekar segera berlari menuju ke sana. Bapak, Sekar pulang, teriak Sekar yang bergegas menemui ayahnya di tempat itu. Sekar, ucap ayah Sekar yang segera memeluknya. Sepertinya ia juga sadar dengan keberadaanku. Aku dan Cahyo segera menyusul untuk menemui ayahnya Sekar itu. Mas Danan, kamu benar-benar Mas Danan kan? Ucap Pak Sardi dengan senyuman di wajahnya. Iya Pak Sardi, ini saya, dan ini teman saya Cahyo, jawabku sambil memperkenalkan Cahyo. Sekar menceritakan tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Cahyo dan dipertemukan denganku, termasuk mengenai Mbah Rusman. Wah, ada tamu dari jauh nih. Seorang pria parubaya datang menghampiri kami. Pak Kades, lama sekali tidak bertemu, kata ucapku menyambutnya. Pak Kades dan Pak Sardi menceritakan panjang lebar mengenai apa yang terjadi di tempat ini dan bagaimana bisa banyak warga terbaring tak berdaya di tempat ini. Mas Danan, Mas Cahyo, ayo mampir ke rumah dulu, nanti tidur di rumah saya saja. Ada kamar kosong di sana, ucap Pak Sardi. Waduh, nggak usah repot-repot Pak, nanti saya tidur di rumah singgah saja, mau nostalgia, balasku pada Pak Sardi. Pak Sardi, istirahat dulu, warga yang terkena kutukan biar kami mengobati, ucap Cahyo kepada Pak Sardi. Ternyata dari tadi Cahyo memperhatikan kondisi Pak Sardi yang sudah terlihat sangat kelelahan. Rasa capek kami selama perjalanan sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding yang dirasakan Pak Sardi. Benar nih kalian habis perjalanan jauh loh, pasti capek, Pak Sardi memastikan pada kami. Benar Pak, Sekar tolong antar Bapak ke rumah ya.
Suruh istirahat biar kami ditemani sama Pak Kades, perintahku pada Sekar. Sekar mengangguk dan mengerti maksud kami. Memang wajah kami terlihat serius setelah memasuki desa ini. Tak ada lagi candaan keluar dari mulut Cahyo. Pak Kades, saya mohon izin memeriksa warga desa, ucap Cahyo sambil mempersiapkan peralatan dalam selnya. Monggo mas, tapi jangan memaksakan diri ya, jawab Pak Kades yang disusul dan beberapa makanan ringan dan teh hangat yang diantar oleh warga desa. Kami memeriksa seluruh warga yang terbaring di sini. Jelas terlihat roh mereka tidak berada pada tubuhnya. Namun sebuah kekuatan menjaga agar tidak ada entitas lain yang masuk ke tubuh mereka. Mungkin itu adalah perbuatan Pak Sardi. Kami hanya membacakan mantra pelindung untuk menahan serangan-serangan yang mungkin datang ke tempat ini. Danan, kita harus beresin ini semua. Ini keterlaluan, ucap Cahyo padaku. Sabar, jangan gegabah. Malam ini kita perlu persiapan dulu. Malam ini bukan bulan purnama, seharusnya aman. Aku mencoba menahan emosi Cahyo. Setelah selesai memeriksa warga, kami berpamitan ke rumah singgah yang terletak tak jauh dari balai desa. Setelah membereskan semua peralatan, kami melakukan persiapan untuk esok malam. Cahyo, tak coba cek dulu, Pale ninggalin apa di sini? Ucapku pada Cahyo sambil memasak posisi meditasi. Ya sudah sana, aku jagain, balas Cahyo. Aku memisahkan sukmaku dari raga. Sebuah aura kelam terlihat mengelilingi hampir seluruh sudut desa ini, dan benar sumbernya dari alas mayit. Aku mencoba berkeliling desa dan mencari tahu lebih dalam mengenai aura kelam ini. Dari perbatasan desa dan alas mayit terlihat nyala api berwarna putih yang menambah besar secara perlahan. Geni Baraloka, salah satu ilmu terhebat milik Pak De. Dengan api ini kami bisa menenangkan roh-roh penasaran yang belum tenang tanpa harus bertempur. Tapi aku ragu, besar api ini akan cukup besar untuk melawan sisi penghuni hutan ini. Belum sempat menemukan petunjuk yang berarti, perlahan terdengar suara mendengung dari dalam hutan. Itu adalah suara gong yang dipukul pelan dan disusul dengan suara gamelan. Persis seperti apa yang kudengar saat Sekar kesurupan. Tapi bukannya malam ini bukan purnama. Layaknya iring-iringan kerajaan, dari dalam hutan muncul kereta kencana bersama dengan sinden yang melakukan tarian-tarian gemulai. Bahaya semakin kurasakan. Segera aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk memberitahu Cahyo dan Pak Sardi. Cahyo, sepertinya kita harus bersiap. Suara gamelan muncul dari dalam hutan. Aku memberitahu Cahyo dengan apa yang kulihat. Tapi sekarang bukan bulan purnama, bantah Cahyo. Sepertinya mereka merasakan ancaman. Iring-iringan kereta demit itu juga mengarah ke sini. Pokoknya siap-siap, perintahku. Kami mengambil tabu watu ringin dan gong kecil yang kami bawa dan keluar dari rumah singgah. Suara gamelan sudah terdengar dengan semakin jelas. Semua warga termasuk Pak Sardi juga serentak keluar dari kediamannya dan berkumpul ke balai desa. Mas Danan, gimana ini? Jangan sampai ada korban lagi, ucap Pak Kades yang menghampiri kami. Tenang Pak, tidak akan kami biarkan. Aku menenangkan Pak Kades sambil memperhatikan gelagat warga, mencari apakah ada yang terpengaruh suara gending itu. Pak Sardi, Sekar, mana Sekar? Cahyo yang tidak menemukan keberadaan Sekar menanyakan kepada Pak Sardi yang datang bersama warga. Lana Cahyo, tadi Sekar pamit mau mengantarkan makanan untuk kalian, ucap Pak Sardi yang mulai cemas. Insting Cahyo memaksanya untuk berlari ke balai desa dan mendobrak pintu kayu yang tertutup di sana. Danan, di sini, teriak Cahyo memanggilku. Aku berlari dan segera memperhatikan apa yang dilihat oleh Cahyo. Di tengah-tengah warga yang terbaring, Sekar menari dengan gemulai mengikuti irama gamelan dan mengelilingi warga yang terkena kutukan. Sekar, lawan Sekar, teriak Pak Sardi yang mencoba menghentikan anaknya itu. Namun itu semua sia-sia. Pak Sardi terpental dengan kekuatan besar yang memancar dari tubuh Sekar. Sekar menoleh dengan senyum mengerikan di wajahnya. Satu persatu kalian akan mati, tidak ada tempat bagi kalian untuk lari. Suara mengerikan terdengar dari mulut Sekar. Cahyo berlari mendekat dan memukul gong dengan tabu watu ringin memberi pemberian barusman. Suara mendengung panjang terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Tarian Sekar sempat terhenti. Ia terjatuh dan memuntahkan cairan berwarna hitam. Sekar mencoba menari lagi dan dihentikan dengan suara gong yang dipukul oleh Cahyo. Sekar yang kesurupan terlihat semakin kesakitan.
Namun samar-samar terlihat bayangan wanita yang hampir terpisah dari tubuh Sekar. Laksmi, roh Laksmi yang merasuki Sekar, teriakku pada Pasardi. Pasardi mengambil posisi dan membacakan doa-doa untuk menghentikan pergerakan demit yang ada di tubuh Sekar. Aku teringat geni baraloka yang ditinggalkan Pak Le. Sebuah mantra pemanggil ku ucapkan untuk menarik sebagian dari api itu dan melemparkan kepada Sekar. Sekar yang merasa kepanasan mulai terjatuh dan kehilangan kesadaran. Di hadapanku ada sosok roh wanita berpakaian kebaya memandangku dengan wajah yang pucat. Aku mengenalnya, itu Laksmi. Suara gamelan terdengar semakin keras. Demit berwujud Laksmi itu pun mendekat hingga menembus tubuhku. Aku kehilangan kesadaran. Namun sebuah penglihatan muncul di depan kepalaku. Terlihat seorang laki-laki berbicara dengan Laksmi. Lihat, ini foto orang tuamu. Aku pastikan mereka akan dihukum mati setelah ini. Ucap orang itu mengancam Laksmi. Jangan Aswangga, tolong. Wis, cukup kamu mengurung mereka bertahun-tahun. Laksmi memohon sambil menangis. Kesalahan mereka ra iso dimaafke, kecuali koe arep nuruti semua perintahku. Aswangga mencoba mengintimidasi Laksmi. Apa yang kamu mau? Tak lakuin semua, asal kamu berjanji membebaskan mereka. Ucap Laksmi sambil menutup wajahnya menahan air mata yang menetes di pipinya. Aku membangun sebuah rumah di sisi belakang hutan. Temui aku di sana setiap malam bulan purnama. Perintah Aswangga sambil melemparkan foto kedua orang tua Laksmi dan meninggalkannya. Sebuah rumah kecil terlihat di sisi belakang hutan. Sebuah lampu minyak sudah menyala dengan terang di dalam. Seorang wanita berjalan dengan ragu menuju rumah itu. Ia sempat terhenti di depan pintu, namun rasa sayangnya kepada orang tuanya memaksanya untuk masuk. Aku sudah di sini, apa yang kamu mau? Tanya Laksmi. Aswangga tidak menjawab, ia hanya berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Harusnya kamu sudah tahu apa yang aku mau, ucap Aswangga sambil menyentuh pipi Laksmi. Laksmi mundur, namun Aswangga menahan kedua tangannya. Aku tak sanggup melihatnya, bibir mungil Laksmi dilumat dengan paksa oleh Aswangga. Tangan biadab itu meraba ke seluruh tubuh Laksmi dan penuh nafsu. Laksmi mencoba melawan, namun tamparan keras menghantam ke pipinya. Jangan coba melawan, kecuali kamu mau orang tuamu pulang tanpa nyawa, ancam Aswangga. Laksmi ketakutan dan tak berani melawan. Ia hanya pasrah saat kesuciannya direnggut dan tubuhnya dinikmati oleh Aswangga. Terlihat air mata Laksmi tak henti-henti membasahi tempat itu. Setiap malam purnama, Laksmi harus melayani nafsu bejat Aswangga. Sampai akhirnya ia merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Laksmi mengandung anak dari Aswangga. Beberapa kali Laksmi memberitahu Aswangga secara diam-diam. Namun Aswangga menantangnya tidak percaya. Sampai akhirnya ia mengatakannya di depan warga desa. Ini anakmu mas, anakmu, ucap Laksmi yang kepada Aswangga yang dibalas dengan pukulan keras yang menyebabkan Laksmi terjatuh. Melihat kejadian itu, warga berkerumun dan anak buah Aswangga segera menyusul menghampiri Aswangga. Perempuan brengsek, Aswangga memukuli Laksmi tak hanya sekali. Setiap ia akan berbicara, Aswangga menghentikannya dengan menghajarnya. Tak ada satupun warga yang berani percaya dengan kata-kata Laksmi, termasuk istri Aswangga. Sudah, bunuh saja, teriak salah seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. Jangan pak, bicarakan baik-baik dulu, ucap salah seorang warga. Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Laksmi, dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya. Sudah pak, sudah, jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini, ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini, perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dan kasar menarik tubuh Laksmi, menyeretnya, membawanya keluar dari desa. Di tengah perjalanan, salah seorang anak buah Aswangga tergoda dengan tubuh Laksmi yang terlihat dari bajunya yang terkoyak. Bawa ke hutan aja gimana? Ucap salah seorang anak buah Aswangga sambil memberikan isyarat kepada teman-temannya. Wah, pintar koe, ucap temannya sambil tersenyum. Laksmi dipaksa berjalan menyusuri hutan di perbatasan desa itu. Sampai di kedalaman hutan, anak buah Aswangga melucuti pakaian Laksmi hingga tak sehelai benang pun ada di tubuhnya. Laksmi menangis sejadi-jadinya melindungi tubuhnya. Satu persatu anak buah Aswangga memperkosa Laksmi dan kejam. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Laksmi hanya untuk memuaskan nafsu anak buah Aswangga yang biadab itu.
Emang dasar perempuan goblok, orang tuamu itu sudah mati, ucap salah satu anak buah Aswangga. Di tengah tangisannya Lasmi mencoba melawan. Gak mungkin, Aswangga sudah janji tidak akan membunuh mereka, teriak Lasmi. Bukan Aswangga yang membunuh mereka, warga desa kesayanganmu itu yang membuat kedua orang tuamu mati, lanjut anak buah Aswangga sambil tertawa. Ibumu itu selingkuh dengan kepala desa, dan ayahmu menghamili bocah di bawah umur saat di kota. Ayahmu dihukum rajam oleh warga dan kepala desa yang akhirnya melarikan diri ke hutan ini, yang akhirnya gantung diri. Ibumu tak berani menahan malu, ia menenggelamkan dirinya di sungai. Aku tidak percaya akan semua cerita ini. Warga desa Widowalit yang begitu ramah ternyata begitu kejam terhadap Laksmi dan kedua orang tuanya. Aku emosi, jika ini benar aku harus membuat perhitungan pada Aswangga, Pak Kades dan warga desa. Brengsek kalian, bajingan kalian warga desa Widowalit. Aku akan membalas semua ini, teriak Lasmi yang dibalas dengan jambakan anak buah Aswangga yang masih ingin melampiaskan nafsunya. Dendam, aku dendam, kalian harus mati, teriak Lasmi dengan wajah yang putus asa. Setelah puas menyiksa dan memperkosa tubuh Lasmi, anak buah Aswangga meninggalkan Lasmi tergeletak begitu saja. Hari semakin malam, tak ada satupun cahaya masuk ke hutan itu. Lasmi tersadar dan menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit. Di tengah rasa dendam yang menyelumutinya, ia sampai ke sebuah sendang yang digenangi dengan air yang berwarna hitam. Bau busuk mengelilingi tempat itu. Mati, warga desa harus mati, bisik Lasmi di setiap langkahnya. Suara gemericik air terdengar, riak air muncul dari genangan air yang berwarna hitam itu. Sebuah kepala dan sanggul di kepala muncul dari dalam sendang, namun tidak ada bola mata di wajah itu. Makhluk itu berdiri dan semakin mendekat ke Lasmi. Hihihihi. Aku bisa nolongin kamu membunuh orang-orang itu, ucap makhluk itu pada Lasmi. Lasmi memandang setan itu. Setelah semua yang ia lalui, wajah seram setan itu sama sekali tidak membuatnya takut. Saya kasih apa saja yang penting warga desa mati, ucap Lasmi kepada makhluk itu. Suara gong berbunyi, penglihatanku menjadi kabur. Mataku kembali melihat orang-orang di balai desa. Aku masih terbawa emosi. Selain itu, roh Lasmi masih berdiri di depanku. Dan wajahnya tidak lebih dari sejengkal dari wajahku. Kamu sudah tahu semuanya, Danan. Kamu masih mau membantu warga desa yang biadab itu, ucap demit itu kepadaku. Wajahku memerah padam. Terlihat di pintu ruangan Pak Kades berdiri dengan seseorang yang dijaga oleh beberapa anak buahnya. Itu Patih Aswangga. Aku merapalkan ajian lebur saketi pada tanganku dan bersiap menyerang mereka. Balaskan dendamku, Danan. Balaskan rasa sakitku. Dan jadilah pangeranku di alas mayit, ucap roh Lasmi diikuti dan tawanya mengerikan. Bersambung bagian 6, nantikan di Diang CH. Bye bye.